Kami punya pendirian bahwa Tuhan kami hanya Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam hal memelihara keyakinan itu istiqomah, dipertahankan sampai meninggal. Ya Allah. Sebab ada hadis kacau, Pak. Kalau diterjemahkan sepotong atau kulitnya saja, kacau hadis ini. Iya. Pak Nur, hadis ini sudah lama saya tahu. Di Lamongan tahun 75 sudah dengar saya hadis ini. Subhanallah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pada akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Ya Allah, lah kok enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim ajmain, amma ba'd. Hadirin Bapak dan Saudara, kita lanjutkan kajian kita kali ini. Ada sementara orang menuduh Allah itu tidak adil atau tidak wisdom, tidak bijaksana. Kenapa? Karena mereka nuduh Allah menciptakan manusia itu ada kelengkapan namanya nafsu, sehingga manusia ada kecenderungan berbuat kejahatan. Akhirnya ditarik garis lurus, kelak nanti masuk ke dalam neraka. Begitu. Sementara malaikat tidak ada nafsu. Begitu sementara orang berprotes kepada Tuhan. Hadirin, mereka lupa bahwa Allah menciptakan manusia dengan adanya nafsu untuk pengembangan di dalam kehidupan dirinya. Di samping nafsu, Allah ada balancing, keseimbangan. Allah menciptakan qalbun nuroniyun, hati yang memancar. Hati yang jernih, memancar. Kecuali hatinya marit, hatinya sakit, kecuali. Atau apalagi karaten, iya. Bahasa lain, qalbun mayyit, hati yang mati. Dituturi gak kena bisa nih ya. Ning menemben poso. Iku wong Arab, la ilaha illallah. Awak dhewe asli Madiun Nganjuk, ndak pakai puasa. Puasa tapi model ala kurikulum Primbon Jowo, begitu kata mereka. Itu ya, baik. Itu kalau dari dalam ada nafsu, ada hati nurani. Sementara kalau dari eksternal, dari luar, Allah menciptakan ada iblis, punya anak buah bernama setan. Loh, manusia semakin kalah. Di dalam ada nafsu, dari luar kerjasama kolaborasi dengan iblis. Sudah, manusia delesep kalah. Ingat, dari luar Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan malaikat. Bentuk balancing, keseimbangan. Begitu. Pertarungan inilah dimenangkan kepada manusia, pihak yang betul-betul mengikuti tuntunan ajaran Allah. Malaikat segera akan sebagai korin pendamping. Ya. Kita cek, kita lihat surat 41 Fussilat. Surat 41 Fussilat. Ayat 30. Ayat 30. Nggih. Tolong dibantu diterjemahkan biar masuk dalam rekaman agak keras. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innalladzina, sesungguhnya mereka orang-orang, qalu, mereka punya pendirian, mereka punya keyakinan, bahasa sekarang ideologi, Rabbunallah, Tuhan kami Allah, murni, ndak pakai kecampuran. Tuhan kami Allah, titik, ndak pakai kecampuran. Mas Rezal kecampuran dengan siapa? Kalau Sidarjo dengan Mbak Ut, kecampuran dengan ditambah ketingan. Allahu Akbar. Nyai Sekar Dadu. Ngidul Mas Rezal kecampuran dengan Gunung Kawi. Mas Rezal Gunung Kawi itu gak sepiro apal, Gunung Kembar insyaallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuhan kami, Rabb kami, yang membimbing kami, yang menciptakan kami, yang memelihara kami, yang menjamin kehidupan kami, Allah, titik, tanpa kecampuran. Tanpa kecampuran. Sudah ya? Baik. Kami punya pendirian bahwa Tuhan kami hanya Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam hal memelihara keyakinan itu istiqomah. Dipertahankan sampai meninggal. Ya Allah. Sebab ada hadis kacau, Pak. Kalau diterjemahkan sepotong atau kulitnya saja, kacau hadis ini. Iya. Pak Nur, hadis ini sudah lama saya tahu. Di Lamongan tahun 75 sudah dengar saya hadis ini. Subhanallah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pada akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Ya Allah, lah kok enak. Masih gak tahu Jumatan, masih gak tahu poso. Nah, nek lulusan pondok pesantren 6 tahun cuma la ilaha illallah mosok ngono tok ae lali, ya. Dakhalal jannah. Masuk surga. Apa iya? Menurut ayat ini gak cocok. Summastaqamu. Kemudian terpelihara dengan istiqomah sampai akhir. Akhirnya hadis itu supaya tidak selegende, supaya tidak serpian-serpian hanya cuil-cuil tok. Hadis itu diterjemahkan utuh. Barang siapa yang di dalam hidupnya mulai dari awal sampai akhir mampu mempertahankan kalimat la ilaha illallah, maka punya peluang masuk surga. Begitu terjemahan utuh. Tapi kalau dicuil, terjemahnya cuma sepotong, iya, parsial, ya kaya ngono mau. Jadi Mas Rezal, ya Allah Ustaz, aku mari sobo wingi ndampingi konjone Pak D, ya Allah, dadak terakhir insyaallah akbar, barang ditambah Allahu akbar. Padahal ngapunten nggih. Rapotnya sebelumnya itu bajingan tengik. Apa iya punya peluang masuk surga? Untuk menuju surga itu kan pakai rapot, bukan ucapan. Ucapan bukan satu-satunya. Sederet rapot amalan yang dikumpulkan. Begitu. Baik, nanti ayatnya kita bongkar lagi, kita buktikan. Fir'aun bagaimana menjelang akhir? Yes. Surat 10. Nanti balik lagi ke sini, ke surat 10. Yunus. Yunus, nggih. Yunus 90, surat yang ke-10 ayat 90. Nggih. Pak Nur, siap? Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang Muslim. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra. Ketika kelompok Bani Israel di bawah naungan pimpinan Nabi Musa telah melintasi laut menuju ke arah timur, segera pasukan Fir'aun laknatullah segera mengikuti dan dengan bala tentaranya yang jumlahnya ribuan. Tatkala laut nutup kembali, kelompoknya Fir'aun termasuk Fir'aun sendiri
Baru Fir'aun menyadari bahwa dirinya bukan Tuhan. Qala, Fir'aun berkata, amantu, aku beriman. Loh ya apa? Amantu, aku beriman. Padahal kemarin-kemarin puluhan tahun Fir'aun mendeklarasikan dirinya ana rabbukumul a'la, aku Tuhan di Mesir yang paling tinggi. Begitu. Itu Fir'aun. Subhanallah. Itu Fir'aun. Apa sih cirinya Fir'aun itu? Sama tak kandani ya cirinya Fir'aun. Mas Rezal, cirinya Fir'aun itu antara lain membunuh laki-laki, membiarkan perempuan. Apa bahasa di balik itu semua? Laki-laki pemberontak merotes karo negara disembelih, disapu habis. Tapi kon potonganmu medoi, Mas Rezal medoi ngono kaya apal perno ya, paham ya. Nek potonganmu iku manut, nek perlu tak kasih kedudukan. Sebab gak tahu protes. Gak ngerecoki pemerintahan yang sedang ya. Itu salah satu ciri pokok Fir'aun. Indikatornya ke sana. Salah satunya. Moh pemerintahnya diganggu, tidak boleh. Subhanallah. Itu ya, baik. Kalau sekarang ya tidak disembelih, ya dipenjara gitu loh ya. Begitu. Itu insya Allah Pak Yusuf sami disami mawon insya Allah ya. Podoai. Oke ya, baik. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Amantu, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel di bawah bimbingan Nabi Musa dan Harun. Aku beriman dengan Tuhannya mereka. Wa ana minal muslimin. Perkenankan saya menjadi orang yang menyerahkan diri, menjadi orang muslim. Itu kalimat akhirnya Fir'aun. Mas Rizal, kalau ada pertanyaan, Fir'aun kok apal? Oh, Fir'aun orang Arab Mesir. Mosok muni ngene keberatan. Pak Nur dijawab sama Jibril, utusan Allah. Fir'aun itu kan nggak langsung tenggelam ketika laut nutup. Sik sempat namanya gharq, sik mempertahankan diri. Beberapa saat itu masih ya, itu keluar dari lesannya dengan kesadaran yang mendalam. Jibril menjawab, Jibril nontong dok kene, Fir'aun gak ketok. Jibril nontong. Begitu ucapannya itu langsung dibalas sama Jibril. Subhanallah. Atau WA-nya langsung dibalas sama Jibril. 91, Pak Nur, lanjut. Tadi 90, sekarang 91. Yunus, ojo hilang. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dulu dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kesesatan. Al-an, lo kok sekarang awakmu baru sadar? Ngapunten ya, kalau toh pun Fir'aun ini dianggap beriman, mohon maaf, imannya sebatas lesan, tidak sampai ke hati, tidak sampai ke amal perbuatan. Syarat landasannya iman ada 3. Dengan ucapan lesan, bagus. Pembenaran qalbun, bil qalbi, dengan hati, dengan tindakan nyata. 3-tiganya ini menyatu. Tidak bisa cuma omongan tok, tidak bisa. Dan dia dengan bangga mengaku wa ana minal muslimin. Perkenankan, katakan wahai yang di atas, saya termasuk orang yang menyerahkan diri. Begitu. Dijawab Jibril, al-an, lah kok sekarang? Kemarin kemana? Iya. Jawabannya di mana? Fir'aun, kemarin kamu kemana? Jawabannya cuma tunggal. Kami menindas kaum Bani Israel di bawah bimbingan Nabi Musa. Mengerti? Kami kemarin menindas. Begitu. Subhanallah. Ya. Mohon maaf ya, ini direkam ini. Saya dapat bocoran waktu ngaji di Kedanyang Gresik, Sri Mulyani mengaku dengan sadar bahwa pemerintah naikkan bensin itu untuk nutup bunganya yang
membengkak. Dijawab sama Said Didu, baru kali ini pemerintah sadar ngomong, ngakui bahwa dirinya. Iya. Baik, kemarin mendadak menaikkan itu untuk nutup. Ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Begini Pak, kita menghadapi satu situasi yang tidak tahu kurang berapa bulan lagi Pak Freddy, ini PHK besar-besaran. Besar-besaran. Mas Rizal, apa sudah dimulai? Sudah start PHK besar-besaran ini? Iya. Kalau PHK besar-besaran ada apa? Jamaah saya banyak sambat toh. Ustadz, saya BUMN sudah 35 tahun. Uang nanti yang di sana itu katanya perusahaan tidak punya uang, kami punya sanggup apa? Ya Allah. Ada yang sudah di PHK, kalau tidak salah punya sanggup 500, sama kantor dipotong 300. Mau bisa berbuat apa? Mau bisa berbuat apa? Itu masih untung masih ada 200. Sementara yang lain ngomong, kantor sudah tidak punya duit, kami nanti keluar itu bawa apa? Begitu. Tak dem-dem, iya. Sampeyan sik iso keluar tiap hari ana sing iya, walaupun kantor posisinya mendekati nazak. Berapa orang tukang becak sing gak duwe koyo sampean? Ben isuk ya guyang guyu ae turu ndok ngene becak ya angler Pak Yusuf. Sampeyan delok turu ndok becak itu. Aku ini ci ayam merek. Iya. Ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Daya, baik. Al-an, lah kok baru sekarang waqat asyaita qablu wa kunta minal mufsidin. Lah kok baru sekarang? Kemarin kamu perusak ulung. Kamu ngerusak tatanan. Iya. Lah kok baru sekarang? Apalagi permintaanmu gak sesuai dengan kurikulum, ngawur pol. Dan inilah satu-satunya yang direkam oleh Al-Quran, jasad manusia yang paling buruk di dunia diawetkan. Allah sendiri yang memberikan pengawetan lewat kerja manusia. Lanjut Pak Nur, 92. 92. Tadi 91. Hilang? Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini jasad badanmu secara fisik kami utuhkan untuk pelajaran buat mereka hidup setelah Anda, setelah kamu, sebagai apa? Banyak dilihat orang itu apa? Ini ada di museum ini di Qaahirah Mesir, didelok orang banyak, bayar. Delok batangnya Fir'aun itu bayar. Tiketnya kalau dikuruskan rupiah kita 550.000. Delok batangnya Fir'aun. Mulai rambut sampai kuku utuh. Sesuai dengan janji Al-Quran. Utuh, memang utuh. Iya. Jadi jenengan kalau ada program umroh, ada mampir ke Mesir, ya setengah sodok wajib harus melihat di Museum Qaahirah Mesir. Untuk jasadnya Fir'aun utuh, memang utuh. Subhanallah. Sesuai dengan janji Al-Quran. Seperti itu yang digambarkan. Apakah utuh? Makanya kalau Anda ikut menggali kuburan sekali waktu ketemu jasad utuh, mohon maaf, itu jangan segera dikaitkan dengan gara-gara hafalan Quran. Jangan. Buat apa utuhnya jasad? Tapi kalau amalannya, di Cina itu banyak di lereng gunung yang ada kandungan asamnya kuat, itu rata-rata jasadnya utuh. Faham ya? Iya, jasadnya utuh.
Lah Fir'aun ini ya utuh. Paham ya? Iya. Jasad itu yang cocok hancur. Karena kelak nanti oleh Allah kiamat kita diganti jasad baru. Iya. Mosok kiamat itu jasad model orde lama, sik pancet lawas, itu geguyu kancane lho. Kon kok durung ganti? Iya. Begitu. Oke ya. Baik. Kita balik, itu sekilas Fir'aun. Oke. Kita balik ke Fussilat 41 ayat 30. Baik, tadi sudah diterjemahkan. Saya ulang sedikit biar nyambung. Innalladzina qalu, sesungguhnya mereka yang punya pendirian Rabbunallah. Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Yang membimbing kami adalah Allah, yang menciptakan kami adalah Allah, yang menjamin keberlangsungan hidup kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian beristiqamah, terus menerus dipertahankan. Tatanazzalu alaihimul malaika, kelak Anda akan dikirim oleh Allah sejumlah malaikat. Ya Allah, jangan khawatir Pak, kirim malaikat. Mas Rizal tanya, Ustadz Musa, ada apa malaikat dikirim? Ketika orang punya akidah yang jejak, yang benar, malaikat membisikkan di dalam pola hidup kita ini. Apa bisikannya yang pertama? Allah takhafu, jangan pernah Anda takut urusan masa depanmu. Uripmu dijamin Allah. Masih gak duwe pensiun, beres. Masih gak duwe kos-kosan, beres. Saya tanya Pak Mas'ud, wong konang, wong bapo, wong gelaga, berapa banyak yang nggak punya pensiun? Pola yo gak tahu ngantor, gak duwe kantor. Berapa banyak yang nggak punya pensiun? Nggak apa-apa itu. Malah ada orang yang dikandani pensiun kurang 2 tahun, bolak-balik wis ngelimprek kae, stres ya. Posisi ini stres, no lapo kok stres iku cek sampel nih. Banyak orang tidak punya pensiun, gembira ria tiap pagi ngombe kopi seruput, tabassam senyum. Iya. Malah sing duwe pensiun dadak malah tambah mendekati stres. Allahu Akbar. Allah takhafu, masa depanmu jangan pernah takut. Wala takzanu, masa lalumu jangan pernah sedih. Siapa sih orang yang tidak pernah punya khilaf, dosa dan salah? Siapa? Jangan dengar-dengar, yang penting tobat. Ke depan segera disongsong dengan senyum merekah. Nenek moyang kita Adam salah, khilaf, iya. Tapi bukan itu yang disesali. Segera tobat. Masa lalumu diampuni oleh Allah. Jangan dengar-dengar. Begitu. Jadi Mas Rizal ono konco sak kantor benisu dengar-dengar iya. Mas Rizal uang gak kaya aku. Ketoke dosane nemen aku iki. Lho kandhane ono ayat iki. Paham ya? Nek perlu kon melu ngaji ya. Iki ada rekaman. Masa lalumu jangan dengar-dengar. Ya Allah. Ada 2. Masa depan, masa lalu. Oke? Baik. Ketiga, wa absyiru bil jannah, dan segera dibisikkan ke dalam hati kita, ke dalam wawasan hidup kita si malaikat tadi itu. Yang ketiga, kita dikasih kabar gembira, dirimu kelak masuk surga. Lho ya apa? Lho ya apa ning ini? Dirimu kelak masuk surga. Pak Nur, ngapunten, jenengan sekarang usia berapa? 60. Bagus. Kenapa pakai saya tanya? Mohon maaf ya, banyak orang ini yang nyalon pilpres segala macam itu usianya sudah ke atas semua. Termasuk Prabowo itu kan sudah di atas kepala 7. Sudah semakin dekat dengan kuburan. Tapi tetap tidak puas kalau dirinya belum jadi presiden. Berapa kali nyalon gagal terus. Termasuk wapres, termasuk presiden sendiri. Gagal. Tapi tidak pernah kapok. Allahu Akbar. Enak di kalau sampai lenggak-lenggak ngene sambil mendengarkan
perintah Allah, kalimat Allah. Di Jakarta sana banyak orang yang sumpek. Iya. Termasuk ono mbok duwe anak gak kena didol pisan ya. Dipayok-payokno ya Allah, ya Allah. Tambah susah. Kenapa urip dibuat susah? Lah kamu sendiri yang bikin susah. Barang gak payu didol sik didol lah. Iya. Pak Nur, Anda pernah naik mobil paling mewah, mobil apa mereknya? Pak Nur. Pak Nur pernah? Mobil apa? Oh, jemok tok ngene. Jemok tok ya apa? Saya muswil ketemu Pak Mas'ud, saya nunut mobil Alphard. Nunut tapinya. Ya tonggone Pak Mas'ud. Yang kaya itu. Saya nunut di situ dengan istri saya. Saya tanya katanya second. Katanya harganya sekitar 800. Iya. Harganya 800. Tapi istri saya ketika pulang tiba masih mobil mewah yo podo ae kena geronjalan yo sik tetep iya begitu. Ndak mau diisi pertalit, ndak mau. Begitu. Oke ya. Baik. Katanya harganya 800. Menjelang subuh Pak Nur ono wong nawani mobil Alphard. Yang 800 itu khusus untuk Pak Nur 150 juta. Anda mau? Menurut Pak Yusuf mau? Oh mau? Oh, Pak Yusuf mau? Iya. Atau baru diberitahu kalau harganya 150. Pak Yusuf percaya? Oh, nggak percaya. Tapi soalnya godok barangnya. Oke ya? Baik. Oh, tak lebokno, sampeyan gak kaget. Hadisnya dhaif, bahkan matruk. Sudah masuk golongan tong sampah. Katanya puasa Rajab 7 hari itu masuk surga. Berita itu hoax, sama dengan Alphard tadi itu 150.000. Tidak ada pasarannya Alphard 150 juta itu tidak ada. Tidak ada. Surga itu mahal. Kenapa kok ditawarkan hanya puasa Rajab hanya 7 hari? Atau kalau tidak salah 10 hari. Sudah, booking masuk surga sudah. Paham ya? Maksud saya ke sana, mobil Alphard itu saya geser ke itu hoax. Atau Pak Yusuf kalau mau, Pak Nur mau, iya. Barangnya ono nang ngarepe omah, iya. Iku dibeli subuh. Nayal-nayal, bobol ATM segala macam sopo ae, pas 150. Mari sholat subuh nok kene mulai ditangkap polisi, wong barang iku barang colongan iki. Pak Nur gak sida dodol bakso, ya apa? Polisi punya argumen, iya. Bapak tidak paham pasarannya 800 kok, 150 Anda tidak curiga. Begitu. Tapi Pak Yusuf pertama mau ngomong didol mana, badine luwe akeh lho, jam itu tangkap polisi jarene bisa didol mana. Oke ya, baik. Wa absyiru bil jannah. Yang ketiga, malaikat mengabarkan kepada kita kelak dirimu ya ngapling surga. Subhanallah. Daya ada 3, berarti luar biasa. Ketika malaikat nyamperi kita atau ada di dalam tubuh kita, selalu bisikannya bisikan yang baik, membimbing, memimpin yang baik. Saya punya contoh, harapan saya dibawa pulang ya. Kalau ada yang kebetulan persis, tolong diworo-worokan. Saya ini Pak Nur Maret 22, usia saya 64. Maret. Saya banyak dalam kehidupan masyarakat itu sambat. Sambatnya ketika wis kepre. Mas Rizal kepre ku apa? Ketika wis drop dalam hidup.
Ning ngaji. Kena apa sampean gak melu warisan PKK, gak melu warisan kampung? Sampean tak kandhani ya. Aku saiki ku urip dijamin anak, gak iso lapo-lapo. Bapakne arek-arek wis pernah stroke, dadi wis gak iso lapo-lapo. Urip ditanggung anak. Lah waktu mobil telu kok gak tau woro-woro, bareng saiki keprik. Kondo-kondo, iya. Tapi wis kepre. Pak Yusuf, what is kepre? Paham ya? Wis drop. Baru woro-woro. Waktu DPR pusat gak tahu mulai belas. Bareng ndok kono ketangkep KPK di penjara 7 tahun, mulai nang Lamongan kari stroke tok. Dadi makne sak piturute ngeramut dheke waktu posisi wis kepre gak duwe apa-apa belas baru mulai. Ada anggota DPR tingkat 1 kalau tidak salah menjabat 3 periode. Alhamdulillah sekarang jadi tukang parkir di depan mebel. Ya. Jadi tukang parkir pakai topi. Di topi biar tidak kelihatan. Ya. Subhanallah. Wallahu alam. Tapi begitu dilantik jadi anggota dewan, detik itu juga dia tidak mau khutbah Jumat. Ditanya sama kawan saya, kenapa awakmu gak gelem khutbah Jumat, biasanya tak kirim gelem. Aku gak cocok karena tak lakoni. Begitu katanya. Ya Allah, ya Allah. Kalau Pak Nur tanya kepada saya, Ustadz Musa, jenengan jabatannya apa? DPR. Apa DPR-nya? Dewan Pengajian Rutin. Iya. Ya, baik, baik. Ada 3 tadi yang dijanjikan. Masa depanmu tidak perlu takut, masa lalumu jangan dengar-dengar. Kelak kamu segera diberitahu akan masuk surga. Yes, itu 30. Pak Nur 31, lanjut. Fusilat 41. Tadi 30, sekarang 31. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya juga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ya. Kata malaikat, nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Bro, manusia, sekarang aku ada di dalam dirimu. Kami pelindung-pelindungmu. Baik sewaktu Anda sekarang ini menghembuskan nafas hidup di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Aku pelindungmu. Sebab awak dewe istiqomah beriman kepada Allah tanpa kecampuran. Pak Yusuf dalam ilmu perbandingan agama di IAIN, kalau beriman pakai nyampur, iman kepada Allah ditambah Sunan Ampel, ditambah perapatan, itu namanya sinkritisme. Mencampur adukkan keimanan antara yang hak dan yang batil. Allah tidak mau. Allah tidak mau. Begitu. Jadi yang keempat, kita ditawari oleh sederet malaikat, aku pelindungmu. Jok khawatir. Jok khawatir. Jok khawatir. Aku pelindungmu. Loh ya apa sih? Pak Nur, selama ini banyak orang bangga. Ya Allah, aku masih berbuat apa ae. Takkan ono paleku ndok Jakarta jadi jenderal. Mohon maaf ya, 57 jenderal itu pensiun ya. Iya. 57. 58. Katakan 58. 57 stroke. 57,5 dicekel KPK. Sambo ini tidak tahu berapa ini. Apa masih 55? Apa 54? Wis koyok ngene kelakuannya. Tek. Habis sudah. Irjen bintang 2. Subhanallah. Subhanallah. Jelas ya? Baik.
Bintang segala apapun gak ngelawan dengan camat, calon mati. Iya, calon mati. Selesai sudah. Begitu. Walakum fiha ma tashtahi, kelak kamu nanti di surga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kerentekan dalam hatimu ketika di surga, lho kono terwujud di depan. Contoh, Mas Rezal ngomong, ya Allah Gusti, saya sudah di surga, kok saya suka dengan ketanduran. Kerentek tok, lho kudu wis ono ketanduran. Ya Allah. Iya. Si Pak Nur karo Mas Rezal sekarang habis ngaji ini ke Sidarjo, KH Mukmin. Kok ono tandurane duren, tapi duren tok ngono-ngono ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Apa yang kamu kerentekan di sini baru sih ngetik dok kene tok tek ngono wis terwujud. Berikutnya ya walakum fiha ma tad'un, termasuk apa yang kamu ucapkan sebagai menu hidangan awal kamu ucapkan. Boleh jadi yang tadi kerentek kurang pas sehingga kamu minta sebagai pendamping supaya sempurna makanan itu. Itulah di surga. Gak soro-soro adik nyetek LPG segala macem. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Itu ya, baik. Hadirin, jenengan sudah ketemu natnya. Jadi di dalam pola hidup ini, kalau dari luar serangannya ada iblis, sekaligus ada malaikat. Jadi ada balance, keseimbangan. Mari kita lihat, kita tuntaskan pembahasan kita ini. Al-Baqarah sekarang. Perlawanan malaikat atau malaikat diturunkan. Jadi apa enggak ketika diturunkan? Subhanallah. Mari kita lihat Ali Imran. Insyaallah Ali Imran, insyaallah. Ali Imran, nggih. Ya. Ali Imran. Nggih, sebentar. Surat kita ini Ali Imran, ayat yang kita tuju, termasuk malaikat yang mau diturunkan. Ya, subhanallah. Bentar. Maka dia Allah menerimanya. Sebentar. Ayat berapa, Pak? 37. Oh, 37. Belum, nggih. Belum. Sekarang begini, saya kasih pengantar dulu. Ya, saya kasih pengantar dulu. Ya. Ali Imran, nggih. Ali Imran 124, 125. Nggih, bisa diterjemahkan. Silakan, pelan-pelan. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Nabi Muhammad sebelum perang Uhud, di sini nih Uhud yang dimaksud Uhud. Sebelumnya ketika hijrah usia 52, 55, 2 tahun berikutnya diserang sama kafir Quraisy dari Mekah di bawah pimpinan Abu Sofyan. Waktu di Badar, mohon maaf, umat Islam menang gilang gemilang. Umat Islam cuma 315, pihak musuh 900. Mas Rezal 1:3. Nek Rezal ini 1:7. Iya. Udah ya? Baik. Hadirin, waktu di Badar, Rasulullah itu berdoa, tangannya ini ngangkat sampai tinggi. Kalau dari sana kelihatan ketiaknya. Kalau dari sana, jubahnya ini kelihatan, ya, ngangkat tinggi. Narasi doanya begini, Pak Yusuf. Ya Allah Gusti, baru kali ini umat Islam dapat tantangan dari pihak kafir Quraisy dari Mekah.
Kalau panjenengan kepingin melihat agamamu ini eksis, menangkan perang di Badar ini. Begitu. Akhirnya Allah memberikan senyuman, dukungan moral. Muhammad, kelak saya turunkan 3.000. Kalau kamu sabar sampai 5.000 malaikat untuk membantumu di perang Badar. Bentuknya kayak apa? Tidak perlu dipertanyakan. Tidak pakai ditanyakan. Sehingga waktu di Badar 70 meninggal, 70 jadi tawanan, 140 dari pihak kafir. Begitu kala Abu Sofyan berujar dendam. 2 tahun lagi perang tanding, saya dendam dengan kalian. Begitu. Akhirnya ditandangi Rasulullah, mereka ngeluruk di Madinah, dilayani di Jabal Uhud. Begitu. Di Uhud. Jadi 124. Idz taqulu lil mu'minin, ingat waktu itu engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak cukup Allah kelak menurunkan 3.000 malaikat persis seperti yang ada di Badar, bahkan bisa lebih. Begitu. 125 dilanjut. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Kalau kamu sabar, gak melanggar aturan, dari 3.000 ditambah lagi kasih bonus total 5.000. Ya Allah, ya Allah. Tapi waktu di medan Uhud, malaikat gak jadi turun. Umat Islam di bawah komando Rasulullah melanggar. Siapa Pak Musa yang melanggar? Rasulullah menempatkan 70 pemanah yang handal. Mas Rezal, 70 pemanah ini sudah punya ISO 2020. Pemanah handal. Ditaruh di Jabal Rumat, tempat ketinggian. Semua baris di situ. Musuh disikat dari ketinggian, ya tunggang langgang. Umat Islam 90% kemenangan sudah di depan mata. Termasuk keberhasilan tukang pemanah di Jabal Rumat itu. Jabal itu gunung Rumat, ahli mana. Sudah ya? Baik. Kafir Quraisy di bawah komando Khalid bin Walid kocar kacir, tunggang langgang, dunya brono ditinggal. Wong ping 30 modon rebutan. Khalid pinter. Ditelekung sama Khalid, tempat yang ditinggal ketinggian diambil oleh Khalid. Sekarang terbalik total, umat Islam keteteran. Total. Sampai Rasulullah dipagari sama Abu Bakar, ininya rompal, giginya ada yang ininya kena, ya kena semacam ya apa, ya begitu segala macam. Pak Nur bertanya, Rasulullah gak go jimat ya? Iya. Sehingga gak kena sabetan. Allahu Akbar, subhanallah. Walhasil kalah. Termasuk Hamzah paman Rasulullah, hatinya dibedel, dikunyah sama Hindun. Subhanallah, subhanallah. Kalah. Kenapa kok kalah? Quran bocor, membocorkan kepada kita, makanya kita bawa pulang. Termasuk ini inti oleh-oleh pengajian malam hari ini. Wahai, mengapa umat Islam kok kalah? Yes, dijawab. Iya, dijawab sama Quran kita ini. Ali Imran 155, Pak Nur? Yes. 155. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan. Sebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka.
Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ali Imran 155. Kita kasih stabilo Mas Rezal, kita bawa pulang. Innalladzina tawallaw minkum, sesungguhnya mereka yang berpaling melanggar aturan di dalam tata cara perang. Yaumal taqal jam'an, pada hari ketemunya dua pasukan, satu di bawah pimpinan komando Abu Sofyan kafir dari Mekah, satunya dari Madinah di bawah komando Rasulullah Islam. Subhanallah. Ada apa? Kenapa umat Islam kalah? Inna mastazallahu syaiton, sesungguhnya para pemanah-pemanah itu rebutan modun gelek dunya brono, itu setan. Ya Allah. Harta benda yang tidak diizinkan atau belum diizinkan untuk diperoleh, setan. Allahu Akbar. Pak Yusuf, setan itu jangan diterjemahkan sing ndok pojok kuburan jam loro bengi sing ngene-ngene. Kapan tahu ketemu itu kapan? Ya ini Pak Nur, setan yang banyak termasuk Nur Lamongan yang ini setan, rebutan waris. Bagi lanang wedok podo. Setan ini. Allahu Akbar. Mas Rezal, di rumah kita ada sesuatu yang mengantarkan setan, ada dua. Kira-kira Mas Rezal bisa bedek, yang satu itu apa, Pak Yusuf yang satu apa? Rezal duluan, silakan. Kita masing-masing di rumah insya Allah rata-rata punya. Termasuk saya juga punya. Pak Yusuf? Harta, boleh? Istri? Oh. Ya apa nih istri tukar tambah wae. Pak Mas'ud, rata-rata termasuk di desa sekarang juga tidak ketinggalan, ada dua yang sering mengantarkan menuju setan, mengantarkan medit. Satu kulkas. Mosok daging korban wingi loh, sampai saiki ndak pojok kulkas sih ono. Kulkas mengantarkan medit. Kulkas itu gambaran saya persis kapal keruk, semua bisa masuk tanpa ngereken tetangganya yang sedang. Dua almari, Pak Freddy almari ndok ono napa, ono klambi, sapirang-pirang. Sementara sampean mulai nang desa ono wong gak iso nganyari pancet iku ae. Sementara lemari ndok ngene hanger itu ada 17. Kenapa ketika sampean mertamu 2 atau 4 tidak sampean bawa mereka untuk disantuni? Kenapa? Pak Nur nek wani ngecek iman temenan sing kendel ya, itu pernah dilakukan oleh pimpinan Jawa Timur Prof. Thohir Lut untuk mempraktekkan ayat Al-Qur'an wa atal mala ala hubbihi. Berikanlah hartamu yang paling engkau cintai. Jadi ada kawannya dari NTB mampir ke Malang mau ada mantenan begitu. Tapi nampaknya bajunya ini kurang pas sehingga maunya pinjem atau minta satu. Prof. Thohir Lut dibuka lemarinya itu, silakan milih sendiri. Tapi begitu dibuka, Thohir Lut sudah ngomong, ojo sing ndok pojok sebelah kanan. Ya sebab itu kusuhan dadak milih iku. Sing dikerentek itu malah milih iku. Terus ngomong apa sudah terlanjur dibukakan? Ya sudah, gendul hilang. Gendul hilang. Bagaimana caranya sampean? Kayak ono duwe terno nanggone pakaian kon milih dhewe, sebab pakaian niku sampean durung tau gawe. Beres, enak iku dia. Beres. Kayak ono duwe terno, gocek pisan terno, iya kon milih dhewe ndok kono. Nek ngono sampean gak ndok kene gak cemut-cemut ya. Tadi cemut-cemut itu. Ya, begitu. Oke ya. Baik, maksud saya kulkas sama almari, apalagi istri kita, tolong menjelang Ramadan, tolong cuci gudang yang layak pakai, dan kalau perlu didampingi dengan amplop. Insya Allah mereka senang, insya Allah. Itu sesuatu mengantarkan amalan menuju potensi surgawi, insya Allah.
Innamastazallamu syaitan, mereka digelincirkan oleh dunya brono rebutan. Ya Allah, menjijikkan. Menjijikkan. Allahu Akbar. Tanya Pak Mas'udin di desa sana itu ya. Ada ndak orang malam-malam itu galengan dirubah, dipindah caranya. Sekian kali sekian itu. Iya. Sementara orangnya di Surabaya terus, di sana diserahkan oleh tetangganya. Gak mau tahu, gak roh. Orang yang geser galengan, orang yang geser lompongan, apapun namanya yang namanya tanah, digeser dan belum tobat, belum dikembalikan, ada ganti untung, ganti rugi, mohon maaf, setengah meter kali 15 panjangnya, itu kelak nanti di padang mahsyar, dibebankan di pundak ini 7 kali lipat beban beratnya bumi. Tapi selain tanah, 1:1. Khusus tanah, bebannya 7 kali lipat. Khusus tanah. Berat Pak. Khusus tanah. Saya ada hadisnya lengkap, khusus untuk tanah. Makanya termasuk jenengan nanti pulang, onok lompongan, onok gang, tolong ini harus beres. Ojo sampai nanti kena anak cucu. Iya. Di tempat saya Gayungan, TK Aba, istri saya jadi bendara. Iya. TK-nya sudah dibeli, gedungnya sudah dibeli. Orangnya masih hidup. Cuma sayang waktu itu hanya kwitansi tok, tanpa ada embel-embel saksi. Begitu orangnya melarat, anaknya yang barep nuntut bahwa ini bapak tidak pernah jual. Loh ini kuitansinya tanda tangan bapakmu. Bapaknya sudah ada pembisik. Bapak tidak pernah tanda tangan. Tiap tahun ngerecoki mau ambil murid baru. Tiap tahun ngerecoki anaknya. Terus ngerecoki. Akhirnya cabang kami dengan rendah hati, sekarang harganya berapa itu? Harganya berapa itu? Yang dibeli sekarang berapa? Katakan 300, dia ditomboki 150 juta. Baru diam. Baru diam. Saya kemarin dapat laporan. Kemarin dapat laporan. Ustadz, saya ini beli dari kakak saya 0,5 meter kali 16 untuk lebarnya peceren di sebelah rumah. Iya, kakak saya meninggal, anaknya gak ngakoni, ada kwitansinya. Terus sikap sampean bagaimana? Saya merelakan. Nah, nek ngono di padang mahsyar habis 0, nggak ada apa-apa. Tapi nek sampean gak terima di padang mahsyar, anak itu nanti kena. Iya. Ada lagi masjid, ya Allah, terutama Sidarjo yang direbut oleh mereka. Iya, gendul. Paling enggak kalau Sidarjo di Baduk saya ada 3-4 gendul. Bahkan yang satu ada tanda tangan Amin Rais, gendul. Kenapa kok gendul? Sebab jamaknya yang Muhammadiyah semakin tipis, semakin akhirnya mereka ngebon bemu mulai maghrib isya, subuhnya ndak. Itu berbemu-bemu menjadikan masjid itu semarak rame sesuai dengan kurikulum mereka. Akhirnya ndak sampai 2 bulan masjid itu gendul. Tanda tangan Amin Rais dicongkel, dibuat, selesai sudah. Habis. Itu termasuk di Sidarjo, Pak. Subhanallah. Itu ya, baik. Surabaya sing usrek kaya ono Yohan. Iya, begitu. Walaupun jelas benderanya Muhammadiyah. Oke ya. Baik. Mereka sesungguhnya digelincirkan oleh setan. Ya Allah, ya Allah. Harta benda yang tidak diizinkan itu setan, belum diizinkan oleh agama. Nabi weling, selama saya belum ada komando, jangan pernah bergerak apalagi rebutan. Sehingga mereka disikat balik sama Khalid yang dibawa tadi sedang rebutan. Entek. Tapi ento demikian, Allah bersumpah, Allah berjanji, walaqad afallahu anhum, Allah memaafkan mereka. Walaupun digelincirkan. Karena dari awal boleh jadi mereka tidak punya niat atau betul-betul memperjuangkan agama Allah.
Tapi berhubung ada itu terperdaya, terpengaruh, sehingga itulah digelincirkan oleh setan. Jadi setan itu jangan diterjemahkan genderuwo sing ya Allah, bukan. Walqad afallahu anhum, Allah memaafkan mereka, innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Pak Nur kalau bertanya, Pak Musa, terjemahan setan itu apalagi selain harta? Mohon maaf, tangan kita ini sekali waktu punya potensi jadi setan. Ada di Al-Quran, ada. Al-Quran, ya. Surat 28. Surat 28. Surat 28. Nggih, Al-Qasas. Ayat 15. Nggih. Pak Nur pelan-pelan, silakan. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis. Nggih. Ketika penduduknya sedang lengah, maka dia menempati di dalam kota itu dua orang laki-laki mendapati. Di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi. Nggih. Yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang-orang yang di pihak musuhnya. Lalu Musa meninjaunya. Meninju. Memukulnya. Yes. Dan matilah musuhnya itu. Ya Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Hadirin, Nabi Musa ini dari kelompok Bani Israel yang dulu dibawa oleh Kakanda Yusuf. Jadi termasuk umat Bani Israel, kelahiran dari Bani Israel. Ibundanya namanya Yukabat, sudah beranak pinak di Mesir. Musa ketika keluar dari istana Fir'aun, menurut gambaran Quran kita ini, itu sekitar jam 1:30, jam 1:30. Jalan pada sepi karena mereka istirahat tidur siang. Musa dipanggil sama kelompok sesama Bani Israel. Wahai Musa, tulung opo aku, wong kon karo awakmu padha lamongane. Ya, padha. Ya. Kenapa? Itu penduduk asli Kipti, penduduknya Fir'aun. Aku didoni atau aku Nabi Musa ada sikap kedaerahan, membantu, karepe dikei pelajaran, dadak diantem, gak sadar kalau Musa ini punya ban ireng pisan iya. Begitu diantem, boleh jadi wonge sedang diantem itu mengo, kena otak. Boleh jadi gambaran saya, wong gono rekaman CCTV nih. Kena sekali mukul, kena ini, matilah si musuhnya tadi itu. Musa langsung qala hadza min amali syaitan. Tanganku iki setan. Setan iki. Sakjane aku kepingin ngasih pelajaran, dadak ki mau kenemenen sampai mati. Setan. Nabi Musa sadar bahwa perbuatan itu salah. Sidang sambo mbulet epol. Qala hadza min amali syaitan. Ini setan. Jelas? Kapan tangannya Pak Nur, tangannya Mas Rezal jadi malaikat? Sekali waktu sudah tahiyat akhir, Mas Rezal posisi di pojok, iya, greng, oh kau harus beda hilang nih. Rezal keluar, langsung dijotos,
arek geblak mlebu got sak sepedae. Tangan Anda malaikat karena menyelamatkan sepeda ini tidak sampai keluar. Faham? Iya. Tangan Anda malaikat karena menyelamatkan sepeda jamaah tidak sampai. Iya. Begitu. Tapi gak lapo-lapo, tangannya Rezal gatel, diseplak, arek keseper, sekarang sedang nazak, ya setan. Iya. Begitu. Atau anak moro tuwa gergetan digiatno ae lah yo. Allah, ini bukan sasak hidup apa itu? Iya, Allahu Akbar. Subhanallah. Mas Jatmiko, betapa banyak di tempat kita ini tangan ini sering jadi setan. Hati-hati. Ada pertanyaan, Pak Yusuf. Ya. Kita semua ikut merenung. Di pos satpam itu satu pintu. Di perumahan itu pos satpam itu satu pintu utama. Ya. Satpam kita ini ngebet kepingin jamaah subuh, ndok kini iki misalnya. Tapi posnya ditinggal. Ini terjadi di Malang. Begitu posnya ditinggal, detik itu juga malingnya wis ngincer. Peda loro hilang di perumahan itu. Masih ada jerone pager, hilang. Mestinya sing jaga wong loro gantian, tapi karena urusan bayaran wong situ. Baik. Pak Mas'ud antara lain sing tepak karena nanti gantinya itu jam 7, sing tepak gak usah ngejar sholat jamaah subuh, apa sholat tetap subuh ndok ngene pos. Pak Yusuf dhisik. Pak Mas'ud. Pos. Mas Rezal. Bagus. Ditinggal jamaah subuh. Karena dia punya tanggung jawab sebagai muslim kepingin ngejar pahala subuh. Tapi pos ditinggal, sepeda motor loro hilang. Mas Jatmiko kok umpama kene gak nggawe hukum Pancasila. Sepeda motor itu kan harganya sudah di atas 10 JT. Potong tangan, insya Allah ya gadek pos. Ya, potong tangan, paham ya? Tapi kini gak kenal potong tangan nih. Mengenal medaeng. Ono apa ndak medaeng Mbak Yusuf? Ya ono sembarang sing duwe-duwe iso ngelbokno wedokan barang. Lah apa gak iso? Iya. Bahkan ada berita, iya. Kapan ndak medaeng dia? Kalau siang ndak pernah ada. Atau diwalik sekali waktu malam. Kalau siang tok. Kalau malam ndak pernah tidur di situ. Loh kok bisa? Semua kan pakai fulus. Iya. Bisa. Ya Allah. Nah, kita sudah ketemu dua terjemahan setan. Satu donya brono yang bukan haknya, atau sampean duwe kakean. Segera supaya menjadi malaikat, kita salurkan kepada mereka yang sangat berat. Kepada siapa? Utamanya ring satu. Dulur, minsanan, mindoan, ponaan yang kebetulan tidak mampu. Ya Allah. Ini anjuran agama. Insya Allah kalau sampean berbuat begitu, malaikat yang mendampingi. Tapi nek sampean berbuat medit, sebab setan punya proyek. Ya Allah, sampean tak dudono visi misinya setan dan sikapnya setan kepada umat manusia setiap saat dan kapanpun. Surat Al-Baqarah 268 terakhir. Al-Baqarah 268. Silakan. Menjadikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau pikir. Sedangkan Allah menjadikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
Setan itu selalu menjanjikan kepada kefakiran, fakir iman. Mas Rezal, sekali waktu istri jadi setan. Dek, ponaan awak dhewe ki engko teko kriyan rene. Jarene ibuke mau WA aku. Wulan ngarep ana perayaan tanggal 18, deke ape sunat. Istri ngomong ngene, istri. Kebetulan waktu itu punya potensi setan. Sampeyan kayak piro engko nek rene? Lho, ya. Durung-durung nyentak wisan. Sebab itu ponaan teko Rezal. Sampeyan kayak piro engko nek rene? Iya. Yo zaman koyok ngene 250. Yo kakean. 250 kakean. Lah piro? 100. 100 kok arek durung teko, istri wis usul. Ya apa nek kurang teko 100? Lho, ya apa? Ya apa? Ya apa? Tapi ini istri potensi malaikat. Dikek piro iki? 250. Ojo ya. 100 ngono lho. Terus arek iku hampir ono ngene toko pakaian kon milih dhewe sak sarung-sarunge, ya kon milih dhewe. Terno mule nggo mobil. Ya Allah, ya Allah. Mulai toko Pondok Jati sampai toko Kriyan, iku dongane ngene tok Mas Jatmiko. Ya Allah, gak koyo-koyo. Aku duwe Mas Rezal, wis lemu adik ya loman. Iya, ya Allah, tak dongakno mlebu swarga. Tapi nek rene sampean kek islawe ewu, mulai ditekek pojok kon numpak bis. Dek ngomong ngene, ya Allah Gusti, gak kira mampir mana aku nang Pondok Jati. Gak ilo temenan duwe situk tapi paham ya? Ya Allah, dongane anak-anak yang sedang dia yatim. Apa kita biarkan? Butuh kita bantu. Kelak insya Allah nanti jadi orang tidak pernah lupa dengan itu ya. Baik. Setan senantiasa mengajak kepada kefakiran, fakir iman. Kuatir duit ditokno orang atau saya ketekun tek. Padahal menit dibalekno karo Allah. Wa ya'murukum bil faksha, dan mengajarkan, mengantarkan, nyuruh kepada faksha, kekejian. Wallahu, adapun Allah yang punya pasukan malaikat, ya'idukum maghfirah, senantiasa mengajak kepada ampunan, wa fadla, dan karunia-Nya yang baik. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas tentang pengetahuannya. Allah maha tahu. Allah maha luas tentang pemberiannya. Begitu harta yang panjenengan berikan oleh Allah diganti. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apapun harta yang Anda infakkan, kelak segera diganti oleh Allah. Pak Nur, jere wong Lamongan nek ganti itu mesti diterjemahno dhuwit iku apa sing garakno keliru iku. Aku ustad sadurunge poso iku tahu amal arek yatim 50.000. Sampai riyo ya lho gak dibalekno karo Allah. Jaren sampai riyo ya gak dibalekno. Lah wingi awakmu hampir keserempet dam truk, kenapa kok bisa terselamatkan? Apa itu ndak bantuan? Coba kena sikil situ, pedot. Berapa puluh juta bisa? Ayo. Nyerempet dam truk, adik kondisi hujan rintik, tapi Anda mampu terselamatkan. Kenapa? Itu ndak kamu pikirkan. Ganti itu zakat mesti ngene. Enggak. Paham ya? Itu terjemahan orang awam. Itu Allah diganti ngalang-alai. Ya Allah. Sing soro maneh, iki ana dam truk. Ndok kene ana mbokna, sebelah ana kucing. Iya. Enak ditubrukno mbokna iku timbangane kucing. Lha iki lho sing garakno. Sebab nek kucing sialnya untuk selama-lamanya. Nek mbokna kan iso didandani. Pemikiran kok kucluk ini kili, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Jelas ya? Memang kalau bisa dihindari ya dua-duanya. Tapi ojo dipilih mbokna timbangane karo kucing. Itu loh masalahnya. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan singkat, monggo. Mas Rezal, yang lain? Bisa dinat ya, bawa pulang ya, termasuk kita insya Allah, kalau panjenengan didampingi malaikat, upayakan selalu punya wudhu, upayakan. 2, cirinya kalau kita didampingi malaikat, ndok bathuk kene gak ngeres, mesti gampang berbuat kebaikan, mesti.
Tapi nek setan sing bimbing, pikiran iku ngeres ae. Duwe mas itu jerene kurang. Duwe mas loro jerene kurang. Begitu. Mas Rezal nek diterusno konco kadang setan. Zal, pira bojomu situ? Aduh, medit. Iya. Mosok adem-adem ngene bojo mek situ. Iya. Nah nek wayahe gak kena digawe, mosok gak duwe cadangan. La ilaha illallah. Beh. Terakhir, saya punya keluh kesah orang yang kebetulan punya istri 2. Saya merana, Ustadz. Merananya di mana? Nek sholat id. Loh kok ngono? Sholat id kingko aku mole ndok lor apa sing kidul. Sebab tahun wingi lor. Mosok saiki itu dia membagi keadilan sulit katanya. Begitu. Tapi batinku aku yang menengahi. Lah kon dhewe sing nglakoni. Ya jangan salat bareng. Yo gak iso Ustaz salat bareng. Yo Indonesia Raya nek salat bareng. Iya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.